Washington News and Talk. Kementerian Perdagangan atau Kemendak menemukan adanya pengemasan ilegal minyak goreng curah yang dikemas jadi minyak kita di Sragen, Jawa Tengah. Total minyak yang diamankan sebanyak 1.800 liter. Saat ini pemerintah mengutamakan penjualan minyak kita di pasar tradisional daripada retail modern. Kemendak juga melarang penjualan melalui e-commerce. Bagaimana peredaran minyak kita palsu di Jawa Tengah ini kami akan membahas bersama Wakil Ketua Satgas Pangan Polda Jawa Tengah AKBP Rosyid Hartanto. Washington News and Talk. Selamat siang Pak Rosyid, ini bagaimana kok bisa ditemukan ini ya, ada pemalsuan untuk produk minyak kita nih Pak Rosyid? Ya, selamat siang pendengar Radio Wisata semua. Jadi kemarin pada hari Jumat ya, hari Jumat itu kami mendapat laporan dari teman-teman yang ada di Dirjen PKTN yang terkait dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen. Jadi yang mengungkap dan menemukan pertama kali lokasinya adalah mereka, dan rupanya ini juga kita juga baru tahu bahwa ini sudah yang kedua kalinya. Jadi waktu tahun 2022 ya, itu sekitar bulan September, itu tim itu juga rupanya pernah menemukan hal yang serupa di lokasi yang sama. Di lokasi yang sama, namun hanya diberikan peringatan dan kemudian alat-alatnya disita oleh Kementerian Perdagangan. Harapannya waktu itu mungkin dari si pelaku ini tidak melakukan lagi untuk yang kedua kalinya itu. Namun kemudian ternyata di awal tahun kemarin ini, tepatnya di bulan Februari awal itu, tim dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga kembali menemukan hal yang sama. Nah kemudian akhirnya melaporkan kepada kami terkait temuannya itu untuk kami tidak lanjuti. Berarti ini pelaku sudah kedua kalinya melakukan hal serupa ya Pak Rosyid ya? Ya, kedua kalinya, namun untuk minyak kita baru ini. Sebelumnya dia hanya mengemas minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan biasa yang tidak menggunakan merek minyak kita. Baik, ini dipasarkan kemana berarti Pak oleh pelaku Pak? Untuk minyak kitanya sendiri? Ini yang masih kita selidiki Mas. Jadi pelaku sendiri membuat itu berdasarkan pesanan. Jadi ada beberapa pengecer maupun pedagang-pedagang yang memesan kepada si pelaku. Makanya ini yang masih kita kembangkan. Semoga dengan memutus mata rantai dari pemesanan ini juga tidak menimbulkan tindak pidana yang lain gitu Mas. Berapa orang ini pelaku yang diamankan berarti Pak Rosyid? Pelaku belum ada pelaku yang diamankan karena ini laporan ini kan masih terkait dengan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Dirjen itu baru melakukan penyitaan terhadap alat-alatnya. Sementara si pelaku sendiri pada saat di lokasi itu ditemukan satu orang, namun demikian pelaku sendiri pada saat itu berpura-pura gila. Itu yang menjadi kendala, sehingga si pelaku mencoba untuk membunuh dirinya sendiri dengan lari ke pinggiran rel kereta api. Baik, tapi dari barang bukti yang didapatkan akan kemana nanti dibawa penyelidikan ini Pak? Ya, dari barang bukti yang kita temukan, kita juga akan menelusuri tempat-tempat yang menjadi tujuan dari minyak kita ini. Karena kalau yang bersangkutan sudah beroperasi sejak bulan September 2022, kemungkinan sudah beberapa kali melakukan. Jadi kemungkinan sudah ada pelanggan-pelanggan tetapnya yang selama ini memesan minyak goreng kepada yang bersangkutan. Untuk kemasannya sendiri dari mana mereka mendapatkan ini berarti Pak Rosyid? Karena berarti ada produsen kemasannya juga yang masukin barang ke mereka, para pelaku ya Pak Rosyid ya? Ya betul sekali. Jadi untuk kardus yang digunakan, kardus kemasan yang digunakan ini dia menggunakan kardus minyak kita bekas. Nah kardus minyak kita bekas ini yang dia ambil dari pasar, dari distributor, dari pedagang yang menjual secara online.
Kemudian untuk minyak kita kemasannya sendiri, yang kemasan plastiknya itu atau kemasan bantal atau kemasan apa, maksudnya kemasan botol, itu sebenarnya itu hanya botol biasa yang kemudian dikasih tempelan kertas, Mas. Jadi dia tidak cetak dengan botolnya. Nah, jadi botol ini sebenarnya botol tanpa kemasan. Botol minyak ini tanpa kemasan, kemudian ditempelkan kertas yang bertulisan minyak kita. Itu pun untuk mengecohnya dia memisahkan antara minyak kita. Jadi minyaknya dikasih spasi dengan kitanya. Sementara untuk produk yang asli itu kan minyak kita itu dia menyatu. Kata-katanya, jadi tidak terpisah minyak kita, tapi minyak kita langsung. Nah, inilah yang menjadi perbedaannya supaya tidak menarik perhatian dan kemudian masyarakat menjadi terkecoh karena hal tersebut. Berarti memang tujuannya mengecoh ya, Pak Rosyid ya tadi ya? Iya, betul sekali. Karena kalau kita lihat, kita bandingkan dengan warnanya itu sendiri, kemasannya itu sendiri, ini memiliki perbedaan dengan minyak yang asli, Pak. Tapi dari pembelinya sendiri, konsumen sendiri atau distributor mereka sendiri juga sebetulnya ada melaporkan tidak, Pak Rosyid, terkait hal ini? Distributor dari, maksudnya sih dari produsennya ini, mereka kan tetap menyebarkan, memasarkan produknya ke pasar-pasar melalui pihak kedua atau pihak ketiga, mungkin ada yang kemudian melaporkan juga, Pak Rosyid? Sementara ini tidak ada laporan yang kami terima dari pihak distributor. Justru kami duga bahwa kemungkinan besar mereka ini yang melakukan pemesanan kepada si pelaku pemalsuan ini. Gitu. Baik. Karena kita lihat sekarang kan dengan selisih harga yang cukup jauh dengan premium, mencapai 3.000 sampai 4.000 rupiah per liternya, minyak kita ini kan menjadi incaran dari masyarakat, sehingga peluang dari pelaku-pelaku ini untuk melakukan itu cukup besar. Tapi mereka sendiri menjualnya di kisaran harga berapa berarti, Pak, dengan merek minyak spasi kita ini, Pak Rosyid? Ya, mereka menjual itu di harga yang di atas HET, yaitu di 15.500. Di atas 15.500, ini cukup lumayan ya, dari harga HET. Tapi tadi pengecohan yang mereka lakukan, apakah lantas tidak bisa dilakukan, diamankan mereka, Pak? Karena mungkin mereka akan mengatakan ya, kami tidak memalsukan minyak kita, kami membuat produk sendiri minyak spasi kita, begitu, Pak Rosyid? Jadi begini, Mas, kalau terkait dengan yang perbuatannya, ini sudah merupakan perbuatan pidana. Kenapa? Karena jelas di situ di dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 itu diatur bahwa terkait dengan Undang-Undang Pangan pasal 139 yang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan itu diancam dengan sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara. Nah, dia itu merubah minyak goreng curah menjadi minyak goreng kemasan. Kemudian minyak goreng kemasan itu dibeli label minyak kita yang minyak dikasih spasi kita. Nah, ini sudah jelas dia melanggar Undang-Undang Pangan karena dia membuka kemasan, kemudian dia mengubah menjadi kemasan bentuk yang lain. Dan ini seharusnya botol minyak goreng itu sendiri dia harusnya sudah ber-SNI dan produknya itu harus ber-SNI. Jadi dia sudah melanggar aturan pidana terkait dengan Undang-Undang Pangan maupun Undang-Undang Perindustrian. Nah, kemudian apakah kemudian tidak diamankan atau tidak, ini sedang dalam proses penyelidikan kami. Karena ini kan penyerahan dari teman-teman dari Dirjen, sehingga kita harus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di lokasi, kemudian siapa saja pembelinya, kemudian mensreanya atau siapa yang memiliki niat untuk melakukan pemalsuan ini masih harus kita lakukan pendalaman, Pak. Untuk produk yang sudah terlanjur tersebar ke pasaran ini sudah mulai dipetakan belum, Pak Rosyid, untuk ditarik atau seperti apa, Pak Rosyid? Oh, sudah. Kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polres yang ada di jajaran terkait dugaan-dugaan minyak ini yang sudah menyebar ke beberapa wilayah kabupaten. Terutama wilayah kabupaten yang ada di sisi pesisir dan wilayah yang berada di tengah, yaitu eks-Karasidenan Solo dengan eks-Karasidenan Pati.
Wah, cukup luas ya berarti area pemasarannya ya Pak Rosyid ya? Iya, ini kalau area pemasarannya bisa 4-5 kabupaten yang sudah masuk minyak ini. Namun untuk jumlahnya memang tidak terlalu signifikan, artinya jumlahnya itu tidak terlalu besar ya. Karena memang dia sepertinya tergantung kekuatan dari pedagangnya ini yang memesan ini. Baik. Ini berarti skala kapasitas produksinya berapa kira-kira ini Pak, kalau memang dihitung secara ekonomi Pak? Berapa keuntungan yang akan mereka capai? Untuk kapasitas produksi sendiri saat ditemukan di lokasi itu kurang lebih ada 148 karton. Nah, 148 karton ini merupakan produknya yang proses dalam waktu 3 minggu. Kalau 148 itu kemudian dikalikan 12 itu kurang lebih sekitar 148 dikali 12 itu kurang lebih mungkin sekitar 1.800-an ya Pak? Iya, betul. Ya. Itu sekitar 1.800 liter untuk produksi 2 minggu. Dengan modalnya dia itu membeli ke D2 itu sebesar 12.600. 12.600 berarti dia punya selisih penjualan yang dia jual antara 15.500 sampai dengan 16.000, artinya dia punya selisih itu kurang lebih 4.000 satu liternya. Nah kalau dengan 1.800 dikalikan 4.000 ya cukup lumayan kalau target keuntungan yang ya. Tampaknya terputus ya komunikasi kami dengan Wakil Ketua Satgas Pangan Polda Jawa Tengah AKBP Rosyid Hartanto. Kami akan coba hubungi kembali untuk membahas lebih lanjut ya bagaimana tadi kasus penangkapan terhadap pengamanan maksud kami. Dugaan pengemasan ilegal ya untuk minyak goreng curah yang dikemas kembali menggunakan minyak kita. Dan tampaknya kami tidak bisa melanjutkan ya, diskusi kami dengan Wakil Ketua Satgas Pangan Polda Jawa Tengah AKBP Rosyid Hartanto untuk mengenai hal ini. Tapi tadi sudah banyak penjelasan yang disampaikan bahwa memang tidak serta-merta mereka melakukan pemalsuan karena menggunakan merek yang hanya mirip dengan minyak kita. Sinta Semarang News and Talk.